Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Perkenalkan, nama saya Dr. Esmira Mandasari Saragi SMH. Mata kuliah yang diampu kali ini adalah Hukum Acara Perdata. Saya yakin beberapa mahasiswa di kelas ini juga sudah pernah masuk di kelas saya, ya. Jadi tidak perlu kenalan lagi, saya kan sudah kenal ya. Harusnya ini Jumat yang lalu kita bahas, tapi karena tanggal merah sehingga kita membuat perkuliahan ganti hari ini ya. Jangan lupa absensi tetap di komentar YouTube ya. Nanti di YouTube-nya akan saya berikan kepada Komting. Kemudian tolong di like dan subscribe ya, supaya dosen kalian ini bisa eksis ya kan. Oke. Bahan materi silahkan dilihat, saya sudah share kepada ini ya, di grup WA ataupun kepada Komting. Kita dalam hukum acara perdata ini membahas beberapa bagian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pengajuan gugatan dan permohonan, kemudian yang ketiga ada pemeriksaan di persidangan, lalu yang keempat ada pembuktian, yang kelima ada putusan, yang keenam ada pelaksanaan putusan, kemudian yang ketujuh ada upaya hukum terhadap putusan. Kita masuk yang pertama, yaitu bagian pendahuluan. Pendahuluan ya. Pendahuluan pengertian hukum acara perdata. Jadi saya ambil dari beberapa pakar, salah satunya adalah Sudrikno Mertokusumo. Beliau mengatakan hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata dengan perantara hakim. Ya. Jadi harus dijamin nih, gitu ya, dengan perantara hakim. Kemudian sifat hukum acara perdata yaitu bersifat mengikat atau memaksa. Lalu yang kedua adanya perkara bergantung pada inisiatif dari penggugat. Jadi diharapkan andil dari penggugat ini memang maksimal ya. Karena kalau nggak inisiatif ya nggak jalan, ya kan? Makanya dalam perkara perdata penggugat yang membayar biaya untuk gugatan ya, pengajuan gugatan, pendaftaran. Kemudian kita membahas mengenai sumber hukum acara perdata. Di sini ada 12 Bapak Ibu, nanti bisa dilihat ya. Salah satunya tentu BW ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata ya. BW kepanjangannya Burgerlijk Wetboek ya, terdiri dari 4 buku ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai fungsi hukum acara perdata. Apa sih fungsinya? Fungsinya yaitu melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hukum perdata material dengan perantaraan kekuasaan negara atau peradilan, ya. Kemudian ada asas-asas hukum acara perdata, ya. Yang pertama itu hakim bersifat menunggu. Artinya kalau para pihak tidak melakukan tindakan, ya hakim ya diam aja gitu. Ya, menunggu. Oke. Yang kedua, hakim pasif. Ini berbeda dengan hukum acara pidana. Di dalam hukum acara pidana, hakim itu bersifat aktif. Arti aktif adalah ketika, contohnya ya dalam hukum acara pidana, ketika jaksa penuntut umum memohonkan atau menuntut misalnya si A itu dituntutnya 1 misalnya, hakim boleh bilang 2 gitu, dan hakim boleh punya pendapat lain. Artinya hakim itu aktif. Tapi di dalam hukum acara perdata, ketika penggugat ataupun tergugat dia meminta kepada hakim dalam gugatan yang diajukan, meminta 2 ya kan dikabulkan 2 gitu. Jadi apalagi nggak minta ya nggak dikabulkan. Jadi sifatnya pasif ya. Diharapkan interaktif ataupun lebih lebih peduli dan lebih cekatan dari para pihak agar hakim bisa lebih cepat dalam memutuskan. Kemudian yang ketiga, sifat terbukanya persidangan. Yang keempat, mendengar kedua belah pihak. Kemudian yang kelima, putusan harus disertai alasan-alasan. Lalu yang keenam ada beracara dikenakan biaya. Tentu ada biaya ya Bapak Ibu ya, pendaftaran gugatan juga ada biayanya. Kemudian yang ketujuh, tidak ada keharusan mewakilkan. Jadi tidak ada keharusan ya untuk mewakilkan ya. Oke. Bapak Ibu, sebenarnya kita boleh sih bisa membahas mengenai sejarah nih ya.
sejarah singkat terbentuknya HIR, tapi menurut saya ini kita cukupkan saja ya. Kita membahas mengenai definisi, kemudian kita membahas sifat, lalu kita membahas sumber hukum, kemudian kita membahas fungsi hukum acara perdata, kemudian tadi kita sudah membahas asas-asas dalam hukum acara perdata. Insya Allah kita ketemu lagi dalam minggu depan ya, di hari Jumat ini ya, maksud saya di hari Jumat ini dengan pembahasan sejarah singkat terbentuknya HIR. Ya, saya mohon maaf jika ada kesilapan. Terima kasih semuanya Bapak Ibu yang menunggu berbuka. Silakan, semoga puasanya diridhoi dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak melaksanakan ibadah puasa semoga selalu sehat dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.